Taman Sari. Taman Sari. Kang, kita apa nih Kang? Di Taman Sari. Kita bikin, kebetulan Taman Sari adalah salah satu bagian dari kawasan Geopark. Geopark ya. Ya, kita bikin ini adalah board game atau simulasi board game tentang Geopark. Geopark. Se-Bogor dan di Kecamatan Taman Sari. Ya. Ini apa nih? Ini namanya GeoRanger. Nah, GeoRanger ini pertama informasi yang mau kita sampaikan adalah tentang site ya. Ada 106 site di seluruh Kabupaten Bogor, Geopark. Terus ada geosite, ada 11 ya. Geosite. Nah, ini geosite nih. Ini geosite nih. Kompor, kemudian ini ada site, ada kartu-kartu ini adalah kartu-kartu site ini. Site ini. Nah, dalam permainannya nanti masing-masing dibagi menjadi 4 karakter. Nah, setiap karakter itu ada karakter geodiversity yang coklat, ada yang hijau biodiversity, ada yang merah muda adalah modern, yang biru culture diversity. Ada 4 karakter. Nah, mereka akan bermain dengan melemparkan dadu. Kemudian di jalur pertama adalah yang putih ini adalah jalur koleksi. Di mana mereka akan sampai pada titik warna tertentu, akan mendapatkan site sesuai dengan warnanya. Kalau coklat tadi geo, hijau bio, merah muda itu modern, dan yang biru culture. Nah, setelah mereka punya bekal cukup, nah mereka akan masuk ke zona jalur bisnis yang warna kuning. Nah kan mereka ngumpulin ini nih kartu-kartu kan. Ini ada nilainya masing-masing. Yang hijau 2 tiket, biru 2 tiket, merah 2 tiket, yang coklat 3 tiket. Jadi nanti dijumlahin, kalau ini berarti 2 tambah 2 tambah 2 tambah 3 sama dengan berapa ini? 69 berarti. Nah, tiap ada orang yang masuk ke tempatnya si orang ini harus bayar tiket. Sebanyak 9 tiket. Seperti itu. Nanti terakhir dihitungin tiketnya ya. Nah, dihitung tiketnya, siapa yang paling banyak nilai tiketnya itu akan menang. Lanjut. Nah, ini karakter-karakter menggunakan ini. Dia buat anak-anak mungkin. Ya. Nah, yang uniknya adalah tidak semua kartu yang dapat dikoleksi itu punya kesempatan dipasang di jalur bisnis. Jadi nanti di akhir akan ketahuan, mungkin dia punya aset banyak, tapi nggak bisa masang di bisnis. Jadi pendapatannya sedikit. Nah, di situ pelajaran bahwa kalau kita punya aset tapi nggak punya kesempatan untuk memasarkan aset itu, nggak dapat keuntungannya. Jadi itu ada filosofi ya? Ada filosofi gitu. Kemudian dari sini juga kita belajar ketika misalnya kita ngelola curug. Di akhir kita kan diskusi, kamu kelola apa aja? Oh, saya kelola curug, kelola ini, kelola ini, kelola ini. Kira-kira bisa saya ngerekrut berapa orang kalau curug kerjaannya? Tenaga kerjanya begini, pendapatannya, siapa yang terlibat dan sebagainya. Belajar bisnis juga. Belajar bisnis, sosial bisnis. Di sini juga kita ada yang namanya hotcard. Hotcard ini yang mengurangi, ini hotcard ya. Hotcard ini yang mengurangi jumlah tiket. Ini kejadian-kejadian yang menyebabkan tempat wisata kita tidak berkurang lah nilainya. Misalnya terjadi bencana alam, mati listrik, kerusakan infrastruktur dan sebagainya. Ada juga hopcard. Hopcard ini harapan. Misalnya mendapat bantuan pemerintah daerah. Muncul homestay di sekitar wilayah dan peluang-peluang. Nah, ini kita hubungkan dengan sinergi Pentahelix, akademik, media, bisnis, government, komunitas. Seperti itu. Jadi sebetulnya dengan permainan GeoRanger ini mereka memahami apa itu geopark yang pertama. Yang kedua, mereka memahami wilayahnya. Ada apa saja di wilayah geopark itu. Yang berikutnya adalah mereka bisa mengelola potensi wilayahnya supaya mendapatkan keuntungan maksimal. Jadi ini sebenarnya pemberdayaan masyarakat, sosialnya itu, kemudian ekonomi juga, ada pendidikan juga, pendidikan karakter juga ya. Jadi artinya dikenalkan filosofinya untuk mengelola bisnis dan sosialnya. Juga lingkungan ya. Dan kita dapat ada Mas Eko di sini yang memang spesialis untuk bikin karakter. Kemudian ada Kak Medi yang untuk storytelling. Kenapa ada Kak Medi dan Pak Eko? Karena kita bisa QR code-nya bisa di scan ya. Ya bisa di scan kayak gini. Kita scan gini.
Nah, nanti akan keluar suaranya Pak Medi nih. Oh, sudah ada ini ya. Sudah Kalau ada. ini dongeng ya. Sudah ada. Jadi ini misalnya cerita tentang Curug Seribu nih. Oke, Curug Ini Seribu. nanti ada suaranya di sini. Tentang Curug Seribu. Curug Seribu. Bisa di-scan oleh di HP, Di HP langsung keluar. Begitu juga dengan Papangbon. Nah, iya, sejarah terbentuknya Curug Seribu. Curug Seribu. Nah, kalau yang lokasinya dan apa yang ada di situ ya. Nah, terus misalnya yang ini kita lihat nih yang Papangbon ya. Nah, ini kalau ini yang video. Sudah ada video Sudah ya. ada video. Kita nggak perlu bikin sih. Ada di YouTube udah ada. Oke, sudah ada. Jadi bisa diakses ya di Bisa YouTube diakses sudah di banyak YouTube. ya. Nih ternyata Geopark Pongkor itu sudah banyak dapat liputan dari TV lokal maupun TV nasional. TV lokal dan TV nasional. Jadi kita tinggal ngambil aja. Tapi lebih bagus lagi kalau bikin. Lebih bikin kalau bikin lebih nyampe. Ini kadang-kadang banyak yang selfie-nya kalau di sini. Kalau ini apa nih? Nah, ini kan kita bicara sebogor. Ya, Kalau Geopark ini yang 15 kecamatan ya. kalau ini khusus kecamatan Tamasari. Oh, ini Taman Sari yang khusus. Jadi bisa ada yang khusus Taman Sari, ada juga yang 15 kecamatan. Nah, ini ternyata Tamasari kalau di explore kalau di sana kan hanya 11. Ternyata bisa sampai 36. 36. Sampai 40 juga bisa. 40. Jadi ada objek wisata yang sudah dari Nah, kita tinggal memilahkan warna-warni ini sesuai dengan karakternya, diversity-nya. Bio, culture dan yang geonya ini. Geo. Ya, begitu. Dan kadang-kadang kalau kita bikin ini terus kemudian melibatkan BUMDes di wilayah, itu mereka jadi punya punya komoditas lah. Iya, jadi bisa harapan untuk menggerakkan ekonomi dan sosial dari masyarakat. Iya. Ini apa nih Geopo? Geopo ini Geopark Pongkor sebetulnya. Karena gini, kesulitan kita adalah mengenalkan kalau Pongkor itu identiknya ke Nanggung. Padahal ada 15 kecamatan di Kabupaten Bogor ya. Bogor. Geopark Pongkor yang semuanya itu banyak sekali bisa dikunjungi ya. Kita bikinlah Untuk anak-anak ya ini ya. Gepo lah ya. gitu. Kayak Gepo gitu. Ini Gepo, Geopark Pongkor, dan ini logonya sama dengan ini adalah rumah Kampung Guru. Rumah filosofinya ininya bentuknya. Bentuk ininya ya yang kita kan ingin mengenalkan mengenalkan tentang Kampung Guru. Ini juga bisa di-scan. Seperti itu. Nah, harapannya GeoRanger ini ada di setiap desa dan kecamatan. Dan dikelola oleh BUMDes ya, jadi menggerakkan masyarakat. Ada lagi harapan yang ingin disampaikan? Ya, harapannya yang paling penting adalah ini bisa dibuat massal sehingga di setiap sekolah mereka bisa mengenal. Misalnya orang taunya angklung Ujo, kalau beli angklung ke Bandung, ternyata riwayatnya dari angklung Kubra di Cigudeg. Oh gitu. Gitu ternyata. Jadi supaya mereka tidak terpisah dari sejarah di wilayahnya masing-masing. Terutama sejarah di Kabupaten. Ada lagi masukan dari Kamedi? Nah, ini Bu Wawat dan Bu Yati ini lebih untuk masak. Kuliner ya, dari masuk culture, dari positif juga untuk kuliner. Banyak sekali ya Bu ya. Dan kita nggak akan bisa nemuin toge goreng di Singapura misalnya. Iya. Cuma ada di Bogor. Kecuali laksa ya, ada juga. Dan di Geopark Pongkor juga memberdayakan wanita ya, perempuan ya, karena itu banyak ibu-ibu yang justru aktif ya mensosialisasikan dari Geopark Pongkor itu. Betul. Ada lagi ini harapan? Ini mungkin Pak Eko ngeliatin ini karakternya Pak Eko nih yang filosofinya. Harapan kita anak-anak muda ini ada yang ahli budaya, dan ekonomi, sosial dan lingkungan juga. Baik, terima kasih Kang Baban, hebat sekali untuk sukses untuk Geopark Pongkor dan board game dari GeoRanger.